Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan ya. Saya kembali lagi membahas masalah charger Cuktek ya. Ini kebetulan saya mempunyai 4 charger Cuktek. Nah, ini versi yang lama ya, yang pertama kali mengkondisikan Cuktek. Ini 65 watt, 120 watt, dan ini 140 watt. Ini 120 watt yang ultra ya. Yang ultra ini nanti masih nempel di sini ya. Ini. Ini ya, nempel ya. Ada pertanyaan dari Bro Wayan ini ya. Ini ya menjadi idola ya sekarang ya, ini kabel sakti ini ya. Kabel sakti ini jadi menanyakan, katanya ada yang menggunakan charger Cuktek itu tidak bisa untuk protokolnya nggak berjalan lah, istilahnya seperti itu gitu loh ya. Nah, ini saya akan coba satu persatu ya, satu persatu, mulai dari yang lama ya kan, terus yang orange sama yang 140 watt, port-portnya ya, terutama port C ya, kalau port A enggak ya. Ini juga port C-nya, ini port A-nya enggak, ini nanti port C juga, A-nya enggak. Ya, ini kita coba semua. Seperti apa ya kalau kita cobakan ke beberapa handphone ya, tidak usah keseluruhan ya, keseluruhan itu. Kalau keseluruhan nanti gini ya, ada yang menanyakan misalkan saya tidak menunjukkan untuk ke Samsung, tanya aja di kolom komentar ya kan. Kalau ke Samsung bagaimana, nanti saya buat video shot, jadi biar biar saya video shotnya banyak gitu loh. Ya, jadi gitu aja, lebih simple seperti itu, jadi kita lebih dekat gitu loh ya, lebih akrab malahan seperti itu. Jadi kita jelaskan di video shot. Nah, nanti teman-teman tinggal mencari di video shot untuk misalkan pertanyaan itu, pertanyaannya apa, lihat aja nanti di video shot ya. Otomatis eh, apa tanda untuk notifikasi harus teman-teman tampilin ya, supaya supaya bisa langsung tes gitu ya. Ini sekarang kita pakai yang ini ya. Nah, ini kita cobakan. Nah, ini dulu ya. Oh, yang lama dulu aja. Bentar, kita singkirin dulu. Yang lama dulu ya. Ini yang lama, ini 65 watt ya. Ini 65 watt, kita cobakan ya. Kita cobakan untuk pengecasan dulu ya. Seperti biasa. Nah, kita coba untuk kita urutannya ke Mi Turbo dulu. Ya, Mi Turbo dulu seperti apa. Nah, pasti bertanya ya, kalau Mi Turbo ya bisa ya, belum tentu, karena ini Mi Turbo ketemu Mi Turbo nanti tubruan. Ya, nah ini berjalan ya, sesuai ya, berjalan keren ya. 23, 24 ya kan. Nah, sekarang kita pindah ke C2 ya, C2 nya seperti apa. Saya tidak mencoba untuk yang secara bersamaan ya. Kalau secara bersamaan saya rasa ini berjalan ya, tetap berjalan ya. Kalau yang secara bersamaan itu otomatis gini ya. Kalau kita menggunakan dua port secara bersamaan, itu udah pasti hasilnya beda ya. Hasilnya pasti beda karena dia akan menyesuaikan ini sebentar. Menyesuaikan dayanya ya, daya A, daya C1, C2 itu akan menyesuaikan. Nah, ini bagus ya, kalau masuknya juga bagus ya. Sekarang kita beralih ke Superbook ya, Superbook. Jadi kita mewakili 3 aja ya, jadi Mi Turbo, Superbook, sama Vivo ya. Itu yang istilahnya sepertinya umum ya. Jalan bagus ya kan? 34, 38, 39 ya. Ya, untuk Cuktek yang ini oke ya. Nggak usah kita coba yang pot satunya ya. Udah udah berjalan, itu mewakili ya. Jadi tadi udah coba satu, ini bisa dua-duanya, berarti sudah bisa. Nah, ini bisa juga ini. Ya, koma desimal jalan. Sekarang kita tunggu ya. Kita tunggu masuk berapa watt. Nah, F
FVCP. Wah, ini FVCP-nya keluar. Oh, ini bagus yang ini. Kalau ini aku lihat ini. Untuk cuktek yang ini loh ya. Yang lainnya belum nyoba. Ini sampai 45 watt ya ke Vivo ya. Keren sekali ya. Ya kan? Nah, ya enggak? Jadi ini kalau ke mana cuktek yang ini bagus ya. Sekarang kita coba pakai ini. Nah, pakai yang apa namanya? 120 Ultra ya. 120 Ultra seperti apa ya. Nah, apa sih? Oh, nancepnya ini kurang nancep. Jadi kayak pletik-pletik gitu loh. Suara pletik-pletik ini. Nah, jadi kurang masuk. Tert gitu. Nah, berjalan ya. Kaget saya. Waduh, pikir apa. Nah, ini kita coba. Nah, koma desimalnya muncul ke Vivo. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya apakah seganteng ini itu loh atau lebih malahan ya kan. Kita coba dulu, kita tunggu sejenak. Ini Browayan ya, coba ya ditonton secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Wah, bagus juga ya. Wah, 45 watt. Aduh, ganteng ya. Keren ya. Ya kan? Nah, sekarang kita pindah. Nah, ini kalau ini perlu dipindah karena tadi di sini 50 watt loh tulisannya. Nah, ini. Kita coba apakah muncul? Ya, muncul, berjalan ya. Jadi normal ya. Berjalan muncul. Sininya keterangannya, waduh, di sini loh. Enak lihat sininya ntar kita balik dulu. Nah ini nanti kelihatan ya. Wow, 47 watt loh ini. Dan 4951 ini. Wah, belum udah 40%. Kacau. Sekarang kita ke C3. Apakah dia mau juga? Kita tunggu. Mau saudara-saudara ya. Jadi tetap mau dia ya. Tetap mau masuknya berapa watt? Kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini port C3 ya. C3 berarti berbeda ya karena memang pembagian wattnya ya itu antara C1, C2, C3 itu berbeda ya. Jadi clear ya. C1, C2, C3 berbeda, masuknya cuma 27 watt, tapi yang jelas bisa ya. Sekarang kita coba ke Supervolt apakah masuk. Supervolt. Wow, masuk ya. Di C3 loh ya. Ini kita coba C3 masuk. Kalau C3 masuk, coba kita ke C1. Masuk juga. Ya. Supervoltnya oke ya. Bisa masuk sampai ya sudah ambang batas ya, sesuai ya, 38 watt ya. Kita ke Oppo ke Oppo Mi Turbo. Nah, Mi Turbo muncul. Wah, ini kok enggak muncul. Nah, ini. Nah, ya kan? Kita cabut dulu sebentar, jangan buru-buru memberi kesimpulan. Cabut, masukkan lagi, itu loh. Ya. Nah, akhirnya muncul, ya. Jadi gitu, jangan langsung kirim ke kolom komentar. Wah, punya saya ndak bisa koma desimalnya muncul. Jangan gitu, cabut dulu, masukin lagi. Hati-hati, jangan traveling pikirannya. Yang dicabut ini ya. Ya, ini lihat nih ya. Oke, kita harus sering intermezzo supaya akrab ya. Nanti kalau ada yang pengennya cepet, waduh, saya paling sebel kayak gitu ya. Jadi berjalan lancar ya. Kita pindah sekarang ya. Ini kok suaranya cer gitu ya. Kayak yang nggak pas gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ini. Ini sudah, ini yang 140 watt. Wah, ini raksasanya ini ya. Raksasanya kita coba ya. Ini nggak pernah kita coba sama sekali ya.
Kita coba. Nah, ini C3 langsung saya nyobanya. Wah, jalan ya. Langsung turbonya jalan ya. C3 langsung jalan. Ya. Dia bisa masuk berapa? 15, 16, 17, 18. Lumayan ya. Sesuai standar ya. Di atas 25 watt ini. Ya. Sesuai standar ya. Kita beralih ke C2. C2. Muncul juga ya. Muncul, kita tunggu. Masuknya sampai berapa watt? Nah, ini. Jadi mungkin banyak yang mengkondisikan dengan sistem seperti itu ya. Jadi begitu colok, habis itu nggak bisa langsung chat di kolom komentar. Jangan, cobain dulu pelan-pelan nyoloknya gitu loh. Nah, ini normal ya. Oke, sekarang kita ke C1. Ke C1, bagaimana hasilnya? Nah, ini kan seperti ini kan nggak keluar kan? Ya enggak? Nah, ini kalau kayak gini kita cabut dulu. Nah, kita cabut dulu, kita masukkan lagi secara perlahan-lahan. Nah, baru tes. Nah, ya toh? Gitu caranya. Jangan begitu dicabut, ditusuk nggak ada koma desimalnya, langsung kolom komentar. Waduh, bang nggak bisa punya saya. Ini pasti kalau saya cerita banyak gini, mesti banyak yang marah. Nggak boleh marah. Ini namanya memang pemaparannya seperti ini. Nah, terus gimana? Saya nggak biasa baca deskripsi saya tulis di situ terus habis itu ya baca tok gitu, nggak enak. Saya lebih suka yang seolah-olah berinteraksi gitu loh. Nah, itu lebih akrab kita gitu loh ya. Jadi yang seperti itu yang saya suka. Ini sesuai ya. 25 ke atas ya. Nah, ini ya. Kita cabut, kita coba ke Superbook bagaimana? Nah, Superbook. Wah, jalan ya. Jalan. Kita tunggu sampai berapa kira-kira? 30 berapa? Jadi gitu. Kalau ini udah nggak usah kita coba lagi. Yang penting kan sudah berjalan ya, portnya semua ya. Nanti kelamaan ada ngomel lagi ya. 29 watt ya. Nggak masalah, itu masih bagus. Ya. Karena udah di atas berapa isinya itu? 40 watt. Ini ke Vivo ya. Vivo ya jalan ya. Nah, ini 4G masalahnya. Nggak tahu yang punya 5G gimana. saya jadi penasaran nanti kalau ada teman yang pakai 5G saya cobain hasilnya gimana ya. Tapi kok kayaknya pakai ini wattnya ke Vivo nggak sebagus yang itu ya. Jadi beda-beda loh ya. Ya, ini 27 watt aja. Ya kan? Kalau tadi pakai ini sama ini bisa jelegur ya untuk Vivonya ya. Sekarang kita coba yang 120 watt untuk cuktek yang ini ya. Cuktek yang ini. Nah, ini udah ya. 120 watt cuktek yang ini. Yang oranye. Nah, ini kita coba C1. Kita tancepin ke Vivo langsung ya. Vivo koma desimal tetap muncul ya. Koma desimal muncul. Sekarang kita tunggu daya yang masuk ya. Wah, ini bagus nih. Aneh ya, beda-beda ya. Lihat nih. 40 nih. 44. Ya kan? Ya, jadi beda-beda ya. Ya itu. Tapi tetap aja sesuai protokol. Ya mungkin karena habis dipindah-pindah ya kan, dia penyesuaian daya bisa aja ya kan. Ini masuk ya tetap ya. Nah, ini
VFCP keluar itu, ya kan? Kita tunggu. Oh, 37. 3537. Udah oke ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ke Mi Turbo, dia mau ndak? Mi Turbo masuk. Masuk. Ya udah, naik kelas ini namanya, udah bagus. Jadi kalau menurut saya ya, ini kita beralih ke Superbook ya. Menurut saya untuk charger Cuktek dengan kabel sakti, saya bisa menyimpulkan sangat istimewa kalau mendapatkan kabel yang bagus ya. Karena kan ini kita nggak bisa memprediksi teman-teman ketika order dapat kabelnya bagus atau enggak. Selama masih bagus, terima bagus ya, ini lihat nih 39 watt ya untuk ke Superbook ya. Ini yang Superbook 45 watt. Selama kita apa nih? Kok bisa muncul gini? Selama kita dapatnya kabel yang bagus ya bisa normal semua ya. Normal semua. Ini kalau saya perhatikan, saya mengkondisikan untuk pengecasan lewat 4 charger Cuktek 120, 65, 120, 140 semuanya berjalan lancar dan semuanya bagus semua. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau di kemudian hari teman-teman ada yang mungkin tidak match, tidak cocok untuk apa namanya, mungkin Browayan itu tidak cocok kabelnya sama Cukteknya, ya order lagi aja. Ya mungkin dapat yang nggak bagus ya, namanya kabel ya. Kabel aja kalau seperti itu istilahnya gagal itu bisa aja. Jangankan kabel ya, charger aja gagal itu ada ya. Jangankan charger, handphone gagal aja ada ya. Ya kan? Yang disebut cacat pabrik atau gimana, cacat produksi atau segala macam itu ada. Nah, apalagi kabel ya kan? Nah, itu ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan wah ndak bisa pakai itu, bukan. Jadi kita harus bijak ya. Jadi kalau untuk kabel seperti ini nih ya memang kondisinya seperti itu ya. Bayangin aja dapat murah 135.000 tapi bisa all protokol, udah nggak hebat itu, apa nggak kita dimudahkan ya kan. Yang tadinya kita punya charger 5, sekarang cukup 1 dengan kabel ini sudah tertolong dengan harga 135.000, masih aja diinjek-injek gitu. Ya, termiso ya. Oke, saya kira pandangan saya ini bisa diterima dengan bijak dan kita sama-sama menyikapinya dengan baik aja. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.